Shalom. Senang sekali Tuhan boleh membawa kembali kita berada di rumah Tuhan di pagi hari ini. Ini adalah ibadah kita yang spesial karena pertama kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam kebaktian kita dalam ibadah raya Minggu di tempat ini. Tapi ini juga adalah hari kemerdekaan. Karena itu kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita sekalian. Bahwa Tuhan selalu hadir di dalam segala hal untuk menolong kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai ujian yang mendatangkan kebahagiaan. Ujian yang mendatangkan kebahagiaan. Ada sebuah pandangan yang tidak selalu tepat dari orang percaya, dari gereja, ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami pergumulan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Terkadang mereka berpikir, mereka merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka lagi. Tuhan tidak peduli dengan mereka lagi. Kenapa doa-doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa apa yang mereka harapkan itu tidak terrealisasi, tidak menjadi kenyataan. Padahal mereka berkata bahwa mereka adalah anak Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka sudah berdoa. Mereka berkata mereka telah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan seperti apa yang mereka harapkan? Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia juga adalah Tuhan yang bekerja tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Dia selalu melakukan bagi kita semua, pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Nah, karena itu yang paling penting bagi kita sekalian adalah bagaimana kita meresponi dari setiap proses, dari setiap ujian yang datang dalam hidup kita. Nah, kita mulai melihat dulu Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai ayatnya yang keempat. Lalu kemudian kita akan melihat 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan melihat ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita mulai dulu dari Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu siap untuk dengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu mari kita lihat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 6 dan 7. Alkitab berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, ada hal yang menarik kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Yakobus beritahu kepada kita hal yang berbeda dari cara pandang dari orang percaya pada umumnya. Jadi Alkitab beritahu kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Saudara bisa bayangkan kalau kita sedang mengalami masalah rumah tangga, lalu kemudian kita diminta melihat itu sebagai satu kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan walau kita waktu kita sedang mengalami persoalan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, lalu kita diminta untuk menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan waktu doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, lalu kita diminta untuk menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Saudara-saudara, kekristenan itu berbeda dengan yang lain. Saudara bisa bayangkan kalau kita anak muda, kita baru diputusin pacar, lalu kita diminta, berbahagialah karena kamu telah diputusin oleh pacarmu. Ini kan gak sesuai dengan logika pada umumnya. Tapi saudara-saudara, inilah kekristenan itu. Kita punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang yang ada di dunia ini. Waktu kita sakit, kita diminta anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Wow, apakah kita bisa menghadapi semuanya? Waktu kita nggak dianggap, waktu kita nggak dipedulikan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang berada di sekitar kita, bisa keluarga kita, bisa juga itu adalah teman sejawat kita di kantor, bisa orang gereja, bisa tempat di mana kita melayani, dan kita diminta untuk melihat itu sebagai sebuah kebahagiaan. Saudara-saudara, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mampu memandang dengan cara Tuhan memandang. Nilai-nilai kita itu memang dibentuk bukan berdasarkan apa yang disodorkan oleh dunia ini. Jadi ketika Alkitab beritahu kepada kita, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan berbagai pencobaan. Apa sih arti pencobaan di sini? Nah, kalau kita perhatikan apa yang disodorkan oleh Alkitab, kalau kita pelajari, maka pencobaan itu pertama itu bisa berarti menjatuhkan. Kalau pencobaan itu menjatuhkan, itu pasti datang dari setan. Saudara akan temukan ketika Yesus akan memulai pelayanannya, lalu dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun, maka iblis datang dan kemudian mencoba Yesus dan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah ini batu menjadi roti. Ini lagi lapar-laparnya saudara kan. Yesus karena sedang berpuasa, lalu kemudian diminta oleh iblis itu untuk berkata, kalau memang engkau benar-benar adalah anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Saudara, kalau itu pencobaan berasal dari setan, maka itu pasti akan berupaya menjatuhkan kita. Yang kedua, kita temukan di Alkitab arti pencobaan itu juga, itu adalah berarti membentuk. Biasanya ini disebut dengan ujian. Biasanya ini disebut dengan ujian. Ada banyak tokoh Alkitab yang diuji seperti Abraham. Bagaimana Abraham itu mengalami ujian dalam hidup dia. Dia diminta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya yang dia kasihi satu-satunya, yaitu anak perjanjian yang namanya Ishak. Diminta untuk dipersembahkan. Dan ini adalah sebuah ujian. Yang ketiga, pencobaan di Alkitab itu bisa berarti menjatuhkan, tetapi juga bisa berarti membentuk. Membentuk ini bisa menyucikan, bisa mempromosikan, bisa memulihkan, bisa mengangkat. Nah, kalau kita temukan di Alkitab, satu ketika kemudian datanglah, kata Alkitab, iblis lalu berbicara dengan Tuhan dan berkata bahwa izinkan aku untuk mencobai Ayub. Dia adalah orang yang paling saleh pada saat itu di zamannya. Lalu Tuhan berkata, oke, aku mengangkat pagar perlindungan dari Ayub dan silakan engkau mencobai dia. Nah, itu adalah dalam seizin Tuhan. Iblis mencobai, tetapi kemudian dalam seizin Tuhan. Nah, di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua di sini, ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maka ini adalah bagian yang kedua. Yaitu adalah ujian untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, untuk mempromosikan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Kadang Tuhan izinkan ada masalah.
Kadang Tuhan izinkan ada persoalan. Kadang Tuhan izinkan ada pergumulan. Jadi dalam kehidupan kita sekalian, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, saudara-saudara, kita tidak mungkin akan terlepas dari yang namanya ujian. Kita akan mengalami ujian dalam berbagai hal. Karena kehidupan ini adalah sebuah ujian. Saudara akan diuji iman. Saudara akan diuji karakter. Saudara akan diuji kasih. Saudara akan diuji kesetiaan. Diuji ketaatan. Diuji integritas. Diuji berbagai hal yang lain yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi perjalanan kita adalah sebuah ujian. Dimanapun kita berada, kita nggak akan mungkin lepas yang dari namanya proses. Apapun yang sedang kita kerjakan, kita juga nggak mungkin lepas dari yang namanya proses, ujian. Masalah satu udah selesai, menanti masalah yang lain. Pergumulan satu udah selesai, menanti pergumulan yang lain. Doa satu belum dijawab, masih banyak doa yang lain yang belum dijawab. Kehidupan kita adalah sebuah ujian, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengalami proses, akan mengalami ujian di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan selama kita masih berada di dunia ini. Selama kita menjalani kehidupan kita yang ada di dunia ini. Tapi tahukah saudara bahwa semua ujian itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi saya dan saudara? Tahukah saudara bahwa semua ujian itu akan membawa berkat tersendiri bagi saya dan saudara? Tahukah saudara semua ujian itu, waktu saya dan saudara belajar taat, walaupun itu nggak mengenakan, walaupun itu nggak sesuai dengan harapan kita, bisa itu suami kita yang nyebelin, bisa itu istri kita yang nyebelin, bisa itu kakak adik kita yang nyebelin, yang modelnya memang udah kayak gitu kadang-kala, sehingga kita harus punya kesabaran seluas samudra untuk menghadapi dia. Dan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bisa itu adalah orang-orang yang terlihat di dalam gereja baik, tapi ternyata di luar gereja juga tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang lain yang ada di dunia sana. Saya dan saudara akan mengalami sekolah kehidupan dan kita akan diproses. Kita akan mengalami ujian. Dan dalam hidup kita beritahu kepada saya dan saudara, kita ini adalah anak, bukan anak gampangan, tapi anak yang akan diproses oleh Tuhan, yang akan diuji oleh Tuhan. Karena tanda kita dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami proses. Amin. Tanda kita disayang oleh Tuhan, kita tuh akan mengalami ujian dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau Tuhan memproses saya dan saudara, menguji saya dan saudara di dalam berbagai hal, di dalam area, dalam bidang yang bisa saja berbeda-beda dalam hidup kita, itu tanda Tuhan mengasihi kita. Itu tanda Tuhan peduli kita. Itu tanda Tuhan masih hadir dalam hidup kita. Tapi kalau saudara berpikir, saya sih pendeta nggak pernah mengalami masalah, saya semuanya baik-baik saja, mungkin saudara harus berhati-hati. Jangan-jangan Tuhan tidak sedang ada bersama dengan saudara. Jangan-jangan Tuhan sedang jauh dari saudara, karena memang saudara jauh dari Tuhan. Yang saya maksudkan adalah, jangan-jangan Tuhan tidak hadir di dalam keberadaan hidup saudara. Karena kehadiran Tuhan bukan berarti kita selalu bebas dari persoalan, kan? Bukan selalu bebas dari pergumulan, dari ujian yang ada. Tapi kita akan mengalami itu semua. Tapi kata Alkitab, kita nggak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa ujian itu mendatangkan kebahagiaan bagi saya dan saudara? Kenapa setiap ujian, setiap proses akan mendatangkan kebahagiaan bagi saya dan saudara? Yang pertama, saudara-saudara, karena ujian itu akan menghasilkan ketekunan, kata Alkitab. Jadi Alkitab memberitahu kepada saya dan saudara begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, kata Alkitab, menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita membutuhkan ketekunan.
Kita berdoa, kita membutuhkan ketekunan. Kita bekerja, kita membutuhkan ketekunan. Apapun yang kita kerjakan, kita membutuhkan ketekunan di dalamnya. Dan Alkitab beritahu kepada kita begini, bahwa kalau kita menghadapi ujian terhadap iman kita, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Lalu apa hubungannya ketekunan itu dengan kebahagiaan? Saudara-saudara, kata Alkitab bahwa jika ketekunan kita itu telah menghasilkan buah yang matang, begitu kata Alkitab, maka itu akan membuat kita menjadi sempurna sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ujian itu akan selalu mendatangkan kebahagiaan karena ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, kata ketekunan yang dipakai di sini adalah kata hupomone. Itu adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Jadi ketika Yakobus berkata, anggap sebagai satu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, maka ketekunan itu adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Tapi begini saudara, waktu kita mengalami ujian, ada beberapa respon yang kita alami. Ada orang lari dari masalah. Iya, ada orang lari dari masalah. Dia tinggalkan masalah itu. Dia nggak mau ditemui dan dia nggak mau bertemu dengan orang yang dia bermasalah dengan orang itu. Tapi ada yang kedua, waktu orang itu ngalami ujian, ngalami proses, dia berdiam diri. Dia bilang, ya pokoknya saya berdiam diri saja. Apapun keadaannya, saya berdiam diri saja. Saya nggak akan marah, saya nggak akan ngata-ngatain, saya hanya berdiam diri saja. Nah, respon yang kedua ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan respon yang pertama. Tapi yang ketiga, ada orang ketika dia mengalami proses, dia mengalami ujian, maka dia aktif. Dia menghadapi semua itu dengan sukacita. Dia menghadapi semua itu dengan kegembiraan. Nah, saudara-saudara, kata Alkitab bahwa ketika kita mengalami ujian terhadap iman kita dan itu menghasilkan ketekunan, nah hupomone di sini adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan adalah keadaan yang pasif. Jadi waktu kita mengalami proses, kita mengalami ujian, kita tidak bertahan dalam pengertian, oh saya berdiam diri saja, saya berdoa saja, nanti ya pokoknya pasif. Tetapi hupomone di sini adalah sebuah keadaan aktif. Bagaimana saya dan saudara menjadikan ujian itu, menjadikan proses itu sesuatu yang tidak menyenangkan yang ada di depan kita, yang sedang kita alami. Bisa itu masalah keluarga kita, masalah rumah tangga kita, kita menghadapi anak-anak kita menghadapi pekerjaan kita menghadapi usaha kita. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah menjadikan situasi itu atau hal-hal yang tidak menyenangkan itu sebagai bagian dari apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itulah kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan pasif. Jadi kalau Bapak Ibu ngalami ujian, ngalami proses, nggak perlu putar lagu dangdut yang membuat Bapak Ibu akan selalu merasa tersolimi. Dan berpikir Bapak Ibu orang yang paling malang di dunia ini. Bukan karena berasal dari Malang, tapi merasa diri paling malang. Tapi waktu Bapak Ibu ngalami persoalan, ngalami masalah, maka apa yang lakukan? Memuliakan Tuhan. Semakin giat pelayanan, semakin giat beribadah. Karena ada orang dia berpikir begini, jangan Pak libatkan saya dalam pelayanan. Kenapa? Saya lagi tidak ada damai sejahtera. Saya mau berdiam diri di rumah. Ya bagus pada bagian yang kedua. Tapi kita harus melawan semua itu. Kita harus menjadikan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu seperti seorang perselancar yang berselancar di tengah-tengah ombak yang akan membawa dia kepada kebahagiaan.
Jadi waktu saudara mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan, maka yang saudara harus lakukan bukan sekedar bertahan dalam ketekunan, di dalam keadaan yang sukar itu, dalam keadaan yang pasif. Tetapi bagaimana saudara menjadikan keadaan yang menyenangkan itu adalah membuat saudara terdorong lebih banyak berdoa. Membuat saudara terdorong untuk lebih banyak mengasihi. Membuat saudara terdorong untuk meluangkan waktu. Lebih banyak lagi untuk berada di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang buruk itu. Untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Bisa keluarga, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita terdorong untuk kemudian mengambil bagian dan tanggung jawab dan berkata, saya tetap akan pelayanan apapun keadaannya. Amin. Karena waktu orang mengalami proses, kecenderungan mereka adalah meninggalkan. Kecenderungan mereka adalah berdiam. Tapi ketekunan yang dihasilkan dari ujian iman yang membawa kepada kebahagiaan di sini adalah sebuah tindakan yang aktif untuk kita memuliakan Tuhan dalam masalah kita. Gunakan mulutmu untuk memuji Tuhan. Daripada engkau menggerutu, daripada engkau ngomel, daripada engkau komplain, tapi ambillah bagian dalam waktu dengan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kalau engkau melihat istrimu begitu, nggak perlu omelin. Putar lagu rohani dan berkata, mari kita nyanyi bersama-sama. Kalau engkau melihat suamimu model begitu, nggak perlu sakit hati, jangan bawa. Apalagi bilang, akan kubawa sampai ke lubang kubur. Putar lagu rohani, lalu nyanyi bersama dengan lagu rohani dan sembah Tuhan. Baca Alkitab, perkatakan firman, itulah kasih karunia Tuhan bagi saudara. Itulah yang Tuhan rindukan bagi kita sekalian. Karena kita selalu akan mengalami proses. Ketekunan itu akan terlihat dalam proses kita. Yang kita alami, yang kita jalani di dalam kehidupan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita mengalami apapun dalam sebuah ujian, maka yang harus kita lakukan adalah muliakan Tuhan dalam ujian itu. Amin. Karena itu pada akhirnya akan membawa kita kepada pemulihan loh saudara. Akan membawa kita kepada kebahagiaan. Coba suami istri, lalu mereka lagi marahan, lalu nggak ngomong, lalu yang satu hanya WA dan berkata, makanan sudah ada di meja. Lalu yang satu balas, terima kasih untuk makanannya. Saya akan keluar sebentar. Lalu dia hanya balas, hati-hati ojek online-nya. Tidak ada komunikasi langsung, tapi dua-dua berada dalam rumah yang sama. Kenapa? Karena lagi ada proses, ada masalah, hati nggak enak. Tapi coba kita mengambil tindakan aktif. Dan panggil dia dan berkata, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mendengarkan firman. Daripada situasi yang tidak menyenangkan, kita dengarin khotbah. Itulah hupomone, kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bapak Ibu, tekun itu artinya kesungguhan hati yang kuat, teguh. Untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun itu juga berarti fokus, konsisten, tidak mudah putus asa dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi ketekunan kita tidak terlihat di awal, tapi ketekunan kita akan terlihat di akhir. Kalau kita bertekun dalam iman, dalam kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Tidak ada jalan lain untuk ketekunan kita terbentuk selain melalui proses ujian. Roma 5 ayat 3 berkata bahwa dan bukan hanya itu saja kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara jangan melihat Indonesia telah merdeka 80 tahun hari ini. Tapi dulu kita dijajah. Walaupun orang berkata lebih buruk sekarang Pak. Karena dijajah oleh bangsa sendiri. Itu lain lagi. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara adalah bagaimana hidup ini adalah sebuah proses. Saudara jangan kita melihat hari ini kita berada di tempat ini. Tapi bagaimana proses yang Tuhan buat sehingga hari ini kita bisa ada di tempat ini. Saudara bisa melihat bagaimana cara Tuhan menuntun dan membawa kita sedemikian rupa.
di dalam berbagai ujian yang ada. Tidak mungkin ada orang yang dia lahir karena dia darah biru, maka dia langsung ngomong dan berkata, "Mama, Papa, apa kabar?" Gak ada bayi yang lahir langsung dia ngomong seperti itu. Dia akan mengalami proses dalam pertumbuhan dia. Demikian juga dengan saya dan saudara. Ada proses yang kita alami dalam hidup ini. Tapi kalau kita tetap bertekun saudara-saudara, maka itu akan membawa kita melihat pertolongan Tuhan yang selalu ajaib itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ketekunan itu pasti terbentuk melalui ujian iman. Alkitab berkata begini, sebab kamu tahu tadi bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, setiap hari kita akan selalu berhubungan dengan namanya proses. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memandang itu semua. Yang kedua, mengapa ketekunan itu akan membawa kebahagiaan? Mengapa ujian itu akan membawa kebahagiaan? Karena ujian itu mendewasakan iman kita. Saudara-saudara, Alkitab beritahu kepada kita dalam ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, Yakobus memberitahu kepada kita begini, saudara-saudara, bahwa ketekunan yang kemudian dihasilkan dari ujian iman itu, kata Alkitab, akan memperoleh buah yang matang, sehingga kata Alkitab kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian itu akan membawa kebahagiaan kalau kita mampu melihat bahwa di dalam ujian itu akan mendewasakan saya dan saudara. Dalam pernikahan kita akan semakin didewasakan kalau di dalamnya ada proses, ada ujian, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, tapi kita menghadapinya dengan cara Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata yang istri saya mau begini. Oh ternyata yang suami saya mau begini. Konon katanya sebuah survei mengatakan setelah 15 tahun menikah, maka suami dan istri chemistry itu akan semakin kuat. Jadi istri bisa tahu mobil siapa yang lewat di depan rumah. Cara gasnya istrinya sudah tahu. Jadi istrinya sudah tahu siapa yang buka pintu. Oh itu dibuka pintu oleh orang rumah yang bantu atau suami yang buka pintu. Dari cara buka pintu udah ketahuan. Istrinya udah tahu siapa yang lagi jalan di ruang tamu. Itu suaminya atau yang kerja di rumah. Konon katanya setelah sekian lama itu, chemistry suaminya juga udah kuat dengan istri. Jadi suami udah tahu, kalau istri udah lihat mata suami, berarti itu kode, jangan banyak ngomong. Langsung diam dia. Jadi suami tahu, kalau istri udah lihat matanya, itu kode, jangan banyak ngomong. Suami katanya kalau udah 15 tahun juga dia udah tahu, mana kamar istri, mana kamar pembantu. Karena banyak orang kadang-kala salah akhirnya. Banyak orang kadang-kala keliru akhirnya. Yang saya mau beritahu kepada kita adalah begini saudara-saudara. Bahwa setelah perjalanan kita mengalami ujian dalam hidup ini, itu pasti akan mendewasakan saya dan saudara. Kata Alkitab, memperoleh buah yang matang, menjadi dewasa. Dan kalau kita menjadi dewasa, berarti kita akan menjadi semakin seperti Yesus karakternya. Dan kata Alkitab, kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita tidak kekurangan kebaikan. Kita tidak kekurangan kasih. Kita tidak kekurangan kepedulian. Tapi kita juga tidak kekurangan disiplin dalam hidup kita. Jadi ujian itu akan membawa kepada kedewasaan. Dan hanya orang yang dewasa yang bisa berbahagia. Karena kalau anak-anak selalu dia menuntut. Kemarin kemudian ada dosen yang
di tempat di mana saya melayani di sebuah perguruan tinggi teologi yang baru menikah. Lalu mereka menikah di Korea karena mereka orang misi. Dan setelah pulang, mereka minta kami melayani dari perguruan tinggi di mana saya melayani. Kemudian saya yang diminta berkhotbah. Lalu saudara, saya beritahu bahwa juga kalau mau menikah, jangan cari kebahagiaan. Kalau menikah cari kebahagiaan, tidak pernah akan bahagia. Karena kita akan melihat kekurangan pasangan kita. Pernikahan itu adalah sebuah pengorbanan pada akhirnya. Kebahagiaan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Itulah kebahagiaan kita yang sejati. Karena itu kalau pasangan kita sudah dalam Yesus, dia bisa berbahagia dan kita juga bisa berbahagia. Karena kalau kita menikah kemudian mencari kebahagiaan, seringkali kita sulit untuk menemukan. Tokonya toko bahagia, tapi yang jualnya barang material, barang listrik. Yang jual alat-alat listrik. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Kebahagiaan itu nggak bisa dicari. Tapi kalau saudara telah berjumpa dengan Yesus, maka dia adalah kebahagiaan saudara. Jadi kalau saudara melihat pasangan saudara sedikit tidak seperti yang saudara harapkan, saudara melihat ada Yesus dalam dirinya. Itulah yang membuat saudara bahagia. Saudara melihat anak-anak saudara tidak seperti yang saudara harapkan, saudara melihat ada Yesus dalam dirinya. Dan itulah yang membuat saudara bahagia. Saudara berada dalam dunia kerja, saudara menemukan rekan-rekan kerja, karyawan-karyawan yang mungkin tidak seperti yang saudara harapkan. Saudara tahu bahwa saudara membawa terang Yesus di situ dan saudara berbahagia tidak bergantung kepada mereka. Hanya orang dewasa yang akan mengalami kebahagiaan dan melihat ujian itu sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Karena cara kita memandang dalam hidup ini akan menentukan bagaimana kita memperoleh sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita punya cara pandang yang benar dalam hidup ini, saudara-saudara, maka saya percaya itu semua akan mendewasakan kita semua. Dan itu akan membawa kepada kita kebahagiaan. Ujian itu pasti akan mempersatukan. Di dalam rumah tangga saudara bisa ngalami. Saya berkali-kali ajak istri saya untuk pelayanan mission trip. Tapi berkali-kali juga dia nggak mau. Tapi kemarin kami pelayanan mission trip di Kalimantan Barat, dia ikut. Begitu. Dia ikut dan dia melihat semuanya. Dulu banyak beda pendapat dan cenderung nyaris berantem. Kok pendeta bisa berantem? Jangankan pendeta, malaikat itu juga bisa berantem. Maksudnya gimana? Beda pandangan. Kita pingin pelayanannya begini, tapi kadang-kala kan cara pandangnya berbeda. Tapi setelah semua proses itu, Tuhan merekatkan kasih kami untuk saling memahami satu dengan yang lain. Setelah ujian, setelah 24 tahun pernikahan, saya tahun depan baru 25 tahun pernikahan. Berarti kawin perak ya Pak ya. Tapi tahukah saudara itu proses yang panjang. Sekarang saya ajak istri saya bilang nanti bulan depan ada seminar tentang disciple, tentang pemuritan. Mau ikut nggak? Dia berkata, mau. Terus dikasih love lagi. Dulu sulit saudara-saudara. Setelah proses yang ada, ujian yang ada, dan itu kemudian mendewasakan kita, akhirnya mempersatukan. Gereja ada proses. Tapi kalau kita melihat ini sebuah proses yang mendewasakan, maka itu akan mempersatukan gereja. Mempersatukan iman kita. Mempersatukan pelayan-pelayan yang ada. Akan membuat kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Lewat semua proses yang kita jalani. Lewat semua ujian yang kita jalani. Saudara-saudara, saya melayani di Bekasi. Tahun lalu tempat pelayanan di mana saya melayani, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjadi gembala. Dan saya fokus ke Manado untuk melayani di sana. Tapi belakangan ternyata ada sesuatu yang membuat akhirnya tidak siap. Dan ada proses yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Lalu hampir bubar semuanya. Akhirnya saya
harus datang kembali, yang harusnya bukan lagi gembala tapi sebagai gembala pembina, lalu diminta oleh mereka, ya sudah sekarang Bapak lagi aja yang memimpin, yang menggembalakan. Tapi yang saya lihat dari proses itu, akhirnya mereka juga mau mengambil bagian dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Ini kita atur lagi struktur yang baru dengan semangat yang baru. Kadang-kala ujian yang ada itu memang berat, tapi setelah kita melewati semuanya itu, saudara-saudara, itu dapat mempersatukan. Mempersatukan keluarga, mempersatukan gereja, mempersatukan pelayanan. Kalau kita telah dewasa. Tapi kalau kita nggak dewasa, kita pingin ego kita sendiri, kita pingin penang sendiri, ya seringkali itu yang sulit untuk membawa kepada pemulihan. Ujian, kata Alkitab, akan mendewasakan saya dan saudara. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa ujian itu mendatangkan kebahagiaan? Karena ujian akan memurnikan iman kita. Saudara-saudara, Petrus menulis begini di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah, kata Alkitab, akan hal itu, sekalipun sekarang ini, kata Alkitab, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang kata Alkitab yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, ujian itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam ujian itu akan memurnikan iman saya dan saudara. Karena itu saya mau katakan kepada kita begini, seperti saya katakan tadi. Tidak ada jalan untuk kita berbahagia dalam hidup ini selain kita memandang bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, yang kita jalani dalam hidup ini, semua proses itu karena seizin Tuhan kita lalui semuanya itu. Dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah biarkan kita, ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, bahwa kemudian kita dimurnikan dan kita percaya pemurnian itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan waktu saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan, disitulah kebahagiaan kita. Disitulah yang membuat saya dan saudara bisa bersuka cita. Nah, karena itu di dalam Yakobus tadi pasal pertama dikatakan begini, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mengalami ujian itu akan mendatangkan kebahagiaan? Yang pertama kata Alkitab, anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi waktu Yakobus mengatakan anggaplah sebagai kebahagiaan, waktu kamu jatuh ke dalam pencobaan, Yakobus tidak sedang bilang begini, oh masalah itu pasti berkat, masalah itu pasti mendatangkan hal-hal yang memberkati dalam banyak hal. Tidak berarti begini, tidak berarti oh setiap masalah itu adalah berkat secara jasmani, berkat secara lahiriah yang kita alami dalam hidup kita. Tidak berarti begitu juga. Jadi waktu Yakobus berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maka cara kita menghadapi ujian yang membawa kebahagiaan, kita harus mengubah cara pandang kita dan melihat begini, bahwa ujian itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membawa saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa ujian itu menyakitkan, proses itu menyakitkan, itu benar. Tetapi di dalam semua kesakitan itu, otot-otot iman kita akan dikuatkan. Otot-otot iman kita akan semakin diperbarui. Sehingga cara pandang kita berbeda. Kita melihat ini adalah kekecewaan. Kita melihat ini adalah sebuah sakit hati. Tapi sekarang bukan dengan perasaan lagi. Untuk kita merasa saya tersolimi, saya sakit hati.
sekarang adalah firman Tuhan menjadi pertimbangan saya dan saudara. Itu maksudnya. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan, artinya begini, jangan jalan dengan perasaan. Jangan menimbang dengan perasaan. Engkau bisa berbahagia kalau kemudian engkau menimbang bersama dengan Tuhan dalam pandangan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bahagia. Karena perasaan kita bisa berubah-berubah. Amin. Tergantung keadaan. Tergantung dompet kadangkala. Tapi tahukah saudara, kalau kemudian kita melihatnya dengan cara Tuhan melihat, yaitu firman. Saudara tahu, setiap ujian yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun, yang keluar dari mulutnya adalah ada tertulis. Firman. Saya dan saudara bisa berbahagia kalau bukan dominan perasaan. Firman. Engkau mungkin gak bisa ngampuni. Tapi Tuhan berkata, ampuni. Tapi perasaan gak kuat. Tapi Tuhan berkata, ampuni saja. Maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian kita. Lalu saudara lihat dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Bagaimana cara kita menghadapi ujian yang mendatangkan kebahagiaan? Minta hikmat dari Tuhan. Saudara, cara Tuhan bekerja tidak selalu sama. Tahun lalu mungkin Tuhan bekerja dengan cara A. Tapi tahun ini bisa saja dengan cara B. Kadangkala dengan seseorang kita hadapi orang itu, Tuhan berikan hikmat A. Dengan masalah yang sama kita hadapi orang lain, Tuhan berikan hikmat B. Minta hikmat dari Tuhan di dalam semua ujian. Bagaimana cara kita menanggapi? Bagaimana cara kita memutuskan? Minta hikmat dari Tuhan. Maka ujian itu akan membawa kebahagiaan. Kadangkala kita harus berdiam saja. Tapi kadangkala kita harus tegur orang itu. Kadangkala kita datang kepada orang itu. Tapi kadangkala kita hanya bisa doakan orang itu. Percayalah, hikmat Tuhan itulah yang akan membuat saya dan saudara dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam segala hal. Mari kita berdoa.